Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tadi memperhatikan bacaan yang pertama, ya, bagaimana Paulus ketika memberikan nasihatnya tadi, itu di dalam situasinya dia sedang dalam penjara. Jadi bagaimana orang yang di penjara bisa memberikan nasihat, ya, yang sedalam itu tadi, supaya kita orang yang terpanggil itu hidup sepadan dengan panggilan kita. Rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi, ya, memelihara kesatuan roh. Ya. Memang Paulus tadi dikatakan bahwa dia dipenjara demi Tuhan. Jadi bukan dipenjara karena kesalahannya sendiri. Lain ya, biasanya orang dipenjara terus emosi, terus kemudian malu, terus ada ya. Tetapi Paulus tidak. Paulus mengatakan, aku dipenjara demi Tuhan. Ya. Dan lihat kehidupan Paulus, memang dia orang yang sudah ditangkap oleh Kristus. Maka kalau dia dipenjara demi Tuhan itu memang ya pas, karena dia sudah ditangkap dan dipenjara. Tetapi bagaimana kehidupannya di dalam Kristus itulah yang sungguh ya membuat apa yang ia katakan itu sungguh-sungguh berharga bagi kita orang yang beriman, mengimani Kristus. Kata-kata Paulus itu luar biasa, kuat sekali. Ya. Saya kadang merenungkan itu, pribadi yang betul-betul sungguh ditangkap oleh Kristus. Pribadi yang sungguh-sungguh satu hati, satu roh dengan Kristus sendiri. Tidak pernah sedikit pun dia menjadi kasar atau menjadi ya. Padahal dia orang yang keras sebenarnya. Tetapi dia sungguh-sungguh mampu menguasai dirinya. Mampu menahan segala sesuatu mungkin yang ya harusnya itu sudah keluar, tetapi dia sungguh-sungguh yang keluar dari dirinya adalah apa yang Kristus kehendaki. Kristus harapkan untuk dikeluarkan melalui hati dan kata-katanya. Ya, maka di masa pandemi ini saya kadang kenapa ya? Apa artinya bahwa kita semua memakai masker itu apa artinya ya? Saya sebagai imam kadang berpikir, mungkin ini sekarang itu orang harus hati-hati kalau bicara. Ya, mau masker terus misu-misu kan nggak ada gunanya ya. Masker gitu misu-misu enggak ya. Itu yang keluar itu justru yang baik, yang indah. Ya, justru kita harus senantiasa ya. Kan kalau mulut kita bau kan kita ngerti tuh. Dengan masker itu, saya bau ternyata mulut saya gitu ya. Dan katanya siapa itu, Profesor Saitapi itu, kalau orang korupsi, orang suka itu mulutnya bau katanya ya. Karena banyak makan uang haram itu di ELC tahun berapa itu ya. Sering diulang-ulang itu gitu. Mulutnya bau. Ya, maka kita bisa melihat diri kita. Ya, sekarang kita kesempatan untuk mendengarkan diri kita. Masa pandemi ini masa orang ya kembali ke dalam dirinya, kembali ke dalam keluarganya, kembali melihat hidupnya, ya, kembali untuk berjuang yang sesungguhnya, apa yang sesungguhnya ya. Dulu banyak orang yang sombong-sombong dengan, sekarang apa gunanya sombong ya? Sudah orang yang pokok-pokok saja, hidup apa adanya, hidup penuh dengan keprihatinan, hidup dengan ya. Inilah yang meluruskan kita kepada panggilan kita yang sesungguhnya. Dan Paulus kembali lagi mengingatkan kita, panggilan kita itu satu sama karena kita satu tubuh. Ya, satu tubuh artinya kita semua diberi makan oleh Kristus sendiri, makan tubuh darahnya artinya kita satu. Ya, makanan rohani kita itu sama, yaitu
sabda Tuhan. Ya, sama. Tuhan mengatakan sama, kasihlah samamu. Sebenarnya sama yang kita makan itu. Ya, tapi bagaimana kita mencernanya? Bagaimana kita merenungkannya? Itu yang menjadi, ya. Bagaimana kita mengunyah sabda itu. Sehingga yang satu tubuh itu benar-benar membuat kita juga satu dengan yang lain. Satu tubuh, satu iman bahkan ya. Satu iman, satu harapan. Ya. Satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian. Jadi semuanya membuat kita ini harus melihat satu sama lain. Kita itu sama. Kita sama-sama berdosa, sama-sama dipanggil, sama-sama diminta untuk bertobat. Sama-sama diberkati Tuhan. Ya, di masa pandemi ini luar biasa, kita tuh kadang melihat ada yang kena, ya kalau sudah kemarin keponakan saya karena ketangkep nggak pakai masker, gara-gara pakai helm cakil di daerah situ mana, pasar itu loh, gotong royong daerah Semolo itu kan ada, ya Nginden Jaya itu, nggak pakai masker, saat itu belanja maskernya copot gara-gara pakai helm yang rep itu terus dimasukkan ke tas, kena Satpol PP, langsung di Solo rapid swab, swabnya pertama langsung positif, langsung keluarganya semua kena tracing semua, termasuk mertuanya semuanya, disalah-salahkan dia, dihujat oleh keluarga, kamu ini, semuanya di swab, terus akhirnya terus dia begitu terbebas itu rasanya luar biasa, begitu kena itu langsung diem semua, enggak berani WA, enggak berani balas, pokoknya semua menyalahkan dia. Tapi setelah dia luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman sekarang itu ya. Jadi orang ya siapa yang bisa ya. Tapi kita tetap berani untuk ya berjalan di dalam iman, berani untuk teguh. Kita tidak hanyut dalam situasi ini sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan kasih, kita tidak ya bisa membantu sesama, kita tetap bisa sebagai orang Katolik. Justru di sini keterlibatan kita itu harus semakin nyata. Ya, jika ada orang yang kena, ya kita berani untuk bagaimana ya memberikan bantuan, bagaimana ya. Saya senang Romo-romo itu sering kali share, ada yang butuh APD di sini, ya sana dikirim, butuh masker apa, semuanya saling membantu. Mungkin sekarang di Surabaya sudah gak nunggu, tapi ini di Pacitan katanya tadi sudah mulai lagi naik. Ya. Jadi membuat khawatir, tetapi kita satu, karena kita satu iman, satu harapan itu jadi kita menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak terpecah-pecah karena kita memiliki iman yang satu, yang sama itu. Maka para saudara, sudah saatnya saat ini kita berdamai. Ya, berdamai kita, ya apalagi situasi seperti ini. Kalau orang masih ya diliputi oleh kebencian, permusuhan dan sebagainya ya. Kadang kita melihat apa artinya hidup ini ya, begitu kena COVID ya. Kita sungguh-sungguh ya ingin menjalani kehidupan ini dengan ya tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu ya memberikan kepada kita ya panggilan yang ya bukan panggilan yang ya sederhana, tapi panggilan untuk terus melayani, untuk terus bergerak, ya, untuk terus adaptif. Ya, tadi dikatakan hendaklah kita tidak hanya mampu pandai menilai zaman, ya. Setelah COVID itu ada ini, nanti pasti ada vaksin. Kita enggak hanya ngomong gitu, tapi kita berbuat apa yang kita buat selama COVID ini. Doa, Anda berdoa untuk siapa? Anda berdevosi untuk siapa? Ya, untuk para medis, untuk semuanya. Itulah menjadi panggilan kita. Kita membantu orang-orang. Ya, sekarang ada katanya di SS itu siapa yang punya dana bisa menyumbang untuk supaya warga Surabaya bisa swab ya orang-orang yang tidak mampu, yang ada banyak yang bisa kita lakukan. Meski sedikit tetapi sungguh
kita tidak hanya tinggal diam. Kita mau terlibat di dalam situasi seperti ini. Kita gak hanya menilai, tetapi kita mau terlibat. Dan itu artinya kita ya berani untuk sungguh-sungguh meluruskan kembali panggilan kita. Karena setiap kali orang merasa terpanggil, orang merasa untuk memberikan diri kepada sesamanya, entah dalam bentuk apapun, itu menjadi harapan bagi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak bisa misalnya membayar swab, tidak bisa membayar apa, tetapi dengan adanya itu orang bisa tumbuh harapannya bahwa orang tidak sendirian. Ya, akhir-akhir ini saya sering melihat ya banyak pengobatan yang bisa dan itu bagus sekali. Entah apakah itu penipuan atau tidak, tapi semoga tidak. Tapi sungguh kita semakin terlibat di dalam kehidupan ini sehingga kita berjalan terus, ya. Iman kita tidak berhenti, ya. Karena yang dinamakan satu roh, ya. Roh itu terus bergerak. Ya, kalau kita diam di tempat kita, itu artinya kita hanya melihat roh yang bergerak. Ya, tapi kita diajak untuk bergerak bersama roh. Ya, api membakar. Ya, seperti ini, roh itu menghabiskan. Lilin ini membakar. Seperti air yang mengalir. Seperti udara yang berhembus. Itulah roh. Maka kita pun juga ikut ambil bagian di dalam gerakan roh itu. Dengan menghayati panggilan kita, apa yang kita bisa buat saat ini yang terbaik. Ya. Semoga kita sungguh-sungguh terlibat, sungguh-sungguh mampu kembali pada panggilan kita, sehingga iman kita menjadi nyata dan membuahkan harapan bagi sesama yang membutuhkan. Amin.